لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi niyah wa bi kulli niyatin salihah bi ridallah bi syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara, alhamdulillah kita berjumpa kembali majelis taklim, majelis ilmu di aula Pondok Pesantren Ahlus Sunnah wa Da'wah Ulul Albab Kota Malang, yang hari ini kita bahas tentang kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ya. Coba ini lanjutannya. Hadis an Abdullah bin Abbas. Coba Mahfud, silakan baca. Yang banter. Anhu. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. An wajhihi sampai koma yusalli saja. Oke. Dari Ibnu Abdullah bin Abbas bahwasanya enggak, ora usah dibaca Indonesianya. Bata itu bermalam. Bata lailatan inda Maimunah, bermalam. Allahumma shalli alaihi. Katanya, aku berbaring di sisi bantal sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya berbaring pada bagian panjang tengahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tidur hingga pada tengah malam, atau kurang sedikit atau lewat sedikit. Beliau bangun dan duduk sambil mengucap sisa-sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan tangan. Beliau kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran yang kemudian berdiri di tempat wudhu. Beliau lalu berwudhu dengan memperbagus wudhunya lalu sholat. Ya, jadi ini ajaran bahwa Rasulullah itu sedikit tidurnya, sedikit tidur, bahkan jam 3 bangun. Jam 3 itu sepertiga malam ya, sepertiga malam terakhir
Itu jam 3 sampai subuh. Lah itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Jadi tidak apa-apa kita sedikit tidur malam. Kalau mau tidur ya siang, habis kuliah istirahat, monggo. Kalau malam itu eman. Yang bahkan kita kadang katut koncone di pondok ini. Jadi koncone bangun subuhnya dijamak dengan duha, karena sudah jam 6:30 baru bangun. Jangan. Bahkan kalau bisa kitalah memberi contoh 2:30 atau jam 3 bangun, mandi, tahajud, ya, baca-baca Quran atau baca-baca mata kuliah yang akan dipelajari atau ngetik tugas atau apa. Kalau enggak ya full ibadah, ya baca Quran atau sholawat atau istighfar atau wiritan yang lain. Kenapa? Karena waktu emas 2:30 itu waktu emas, dan Nabi sangat luar biasa menjaga ini. Jadi waktu-waktu yang sangat dijaga oleh Rasulullah itu ya sepertiga malam, karena memang mustajabah, waktu-waktu mustajabah, sepertiga malam terakhir. Ya sepertiga malam itu kan dibagi 3 ya. Sepertiga malam pertama jam berapa? Dari Isya sampai jam 12 itu sepertiga malam pertama. Kemudian sepertiga malam kedua dari jam 12 sampai jam 3 atau setengah 3. Itu sepertiga malam kedua. Ada sepertiga malam terakhir yang malah ditantang oleh Allah kan. Siapa yang mau minta ampun, tak ampuni. Siapa yang minta sesuatu, tak kasih. Kan gitu. Ditantang oleh Allah. Sopo sing jauh rabi, tak kei. Jadi mustajabah. Waktu-waktu yang sangat mustajabah. Jadi eman. Waktu-waktu yang mustajabah itu eman. Sehingga kita memiliki waktu yang seperti itu jangan terbuang sia-sia. Ya, ini contoh Rasul tadi ya. Ya Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu selalu bangun, masuk gak mandi, tapi kalau mandi kan seger gitu. Kalau tidak mandi kan dingin misalnya ya, itu aja. Sempurnakan wudhunya, kemudian bertahajud, sempurnakan tahajudnya, minta pada Allah, ya, nangis kepada Allah. Itu jam-jam segitu itu masya Allah, waktu yang mustajabah. Baik, berikutnya qala Ibnu Abbas, bawahnya Ibnu Abbas berkata, maka aku pun ikut dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Aku lalu berdiri di sampingnya. Beliau kemudian meletakkan tangan kanannya di kepalaku seraya memegang telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanannya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian witir. Setelah itu beliau tidur berbaring hingga tukang azan mendatanginya.
Ya, jadi pasti Nabi menutupnya dengan witir walaupun 1 rakaat. Jadi kalau kita hitung ini ya, Suwasolla rokaatain, summa rokaatain 4 sudah, summa rokaatain 6, summa rokaatain 8, summa rokaatain 10, summa rokaatain berapa? 10 dan 2 12, tambah witir 1 13. Ya. Summa daja'a hatta atahul muadzin. Ya, fa shalla rak'atain khafifatain. Jadi shalla rak'atain khafifatain ini tahu sampean apa? Salat qabliyah karena sudah azan. Dan dalam riwayat yang lain Nabi selalu rakaat pertama Alam Nasrah qabliyah itu lah, qabliyah tas-subhi. Rakaat pertama Alam Nasrah, rakaat kedua alam ghaib. Alam tara. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. Rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu rakaat kedua qabliyatas subhi. Jadi Nabi tahajud ditutup witir, habis itu diam sejenak, kemudian menunggu adzan, kemudian adzan. Nah, setelah adzan itu kemudian Rasulullah sholat ringan 2 rakaat. Apa namanya? Qabliyah. Ya, qabliyatas subhi. Sunnahnya rakaat pertama setelah Fatihah Alam nasrah laka sadrak. Rakaat kedua Alam tara kaifa fa'ala rabbika. Ya, itu rakaat kedua. Ya. Rakaat kedua Alam Nasrah. Sekali lagi saya ingatkan, 2 ayat itu, 2 surat itu bukan sholat subuhnya, tetapi sholat qabliyahnya. Adapun sholat subuhnya disunnahkan suratnya agak panjang. Amma yatasa'alun atau idza syamsu kuwirat atau abasya wa tawalla atau ndaklah 3 juz amma jadi diawali dari amma yatasaalun itu ya, jadi itu yang dibaca oleh Nabi. Jangan surat-surat yang terlalu panjang, itu zalim. Ya, amma yatasaalun aja sudah panjang. Kalau abi ngimami tak paruh 2 itu. Ya kan? Baru rakaat kedua innalil muttaqina mafaza. Rakaat keduanya. Kalau enggak terlalu panjang. Kalau ukuran kita, kalau ukuran Rasulullah ya sudah pendek. Ukuran para sahabat ya sudah pendek itu. Itu kalau Nabi ngimami subuh. Ya. Kalau ukuran kita ya sudah panjang. Ya, sudah panjang. Baru Rasul. Ya. Sama atau itu kalimat sinonim. Ngerti sinonim? Apa sinonim? Ya, padan kata, persamaan. Itu. Paham ya?
Maksudnya satu itu jenenge loro. Bernama salat sunnah fajar, nama yang lain qabliyatas subhi. Ya, jadi salat sunnah fajar itu ya qabliyah itu. Jangan dewe-dewe sholli sunatan fajar. Tapi belum adzan subuh. Nah, diguyu malaikat. Diketawain oleh malaikat. Karena yang dimaksud salat sunnah fajar itu sesudah adzan. Berarti qabliyatas subhi. Ada dalam soal itu, apa nama lain dari qabliyatas subhi, salat sunnah fajar? Apa nama lain dari sunnah fajar, qabliyatas subhi? Paham ya? Nah. Jadi, tapi Rasulullah kalau sholat sendiri, baru Nabi memperpanjang. Nabi baru memperpanjang surat-suratnya. Kalau sholat sendiri, misalnya sholat tahajud Rasulullah, surat yang dibaca bisa 5 juz, 4 juz rakaat pertama. Ini kalau dipraktekkan di Baitur Rahman, so buyar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok ana wong? Jadi Nabi itu fasalla rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa autara atau witir. Ya. Tong 2 3 4 5 6 6 kali 2 12 tambah 1 13. Jadi kalau witir Kanjeng Nabi 1 boleh, karena yang penting witir. Witir adalah witer atau al-witru apa? Ganjil. Allahu witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil-ganjil. Istri loro gak oleh, telu langsung. Ndak sempat susah. Yang witir, yang lekak siji langsung telu. Botol. Lekak siji ya telu. Jangan genap. Genap pasti tukaran. Loro tukaran itu, papat tukaran. Siji atau telu. Itu aman. Silahkan praktek. Insya Allah. Kita ingin istri lebih dari 1 itu jangan 2, pasti tukaran itu. Atau 4 tukaran itu saja. Pokoknya agak siji langsung telu. Itu aman. Itu garis-garis katulistiwa. Aman. Punya anak ya juga begitu. Jangan 2, jangan 4, jangan 6. Lah iso 7. Atau ndak 5. Atau minimal 3. Minimal. Kalau siji ora. Siji ora. Tapi ganjil, selamat. Telu selamat. 5 selamat, 7 selamat. Ya. Jamaah saya itu sekarang menempuh S3 di UIN Malang. Masih muda, cantik. Anaknya berapa? 7. Masih muda, cantik, pinter, energik. Anaknya 7. Subhanallah. Itu yang dianjurkan Rasulullah.
tungkahul mar'ah. Tungkahul mar'atu, wanita itu dinikahi yang apa? Kata Nabi, al-walud wal wadud. Al-walud wal wadud. Al-walud yang banyak anaknya. Potongan banyak anak, itu disenangi Nabi. Wal wadud, dan yang memiliki sifat kasih sayang. Tidak tukaran. Jadi saya sarankan kata nambah, ojo loro, langsung telu. Loro sih tukaran, papat tukaran sih, langsung 5. Jangan melebihi kuota. Melebihi kuota. Jadi syaratnya beristri tenang damai itu ya lek siji telu. Loro, wah sampean lihat wis yang loro-loro itu mesti bengkerengan. Tukaran. Dua kali napa ereng ya penting lagi. Cek kocek ngaber, cobik ngaber. Coba telu, aman sudah. Aman, telu aman. Papat, wah ini mulai tukaran lagi nih. Jadi zona aman, lega siji telu, aman. Zona aman itu pas garis khatulistiwa. Jadi doa-doa itu misalnya wiritan, misalnya yang sangat dianjurkan itu adalah istighfar ya. Baca induknya istighfar jam 3 malam pas tahajud itu baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Cari lagi, itu banyak gitu ya. Kalau ingin merubah, itu yang di kitab yang kita kaji biasanya itu dari Ali bin Abi Thalib, baca Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau di dalam kitab yang kita kaji Senin yang dulu sebelum khatam ya. Itu siapa yang membaca itu di waktu sujud terakhir, maka dia akan memperoleh cintanya Allah. Jadi kasih sayangnya Allah diberikan ke orang yang ya, sujudnya membaca itu. Ya, yang sujudnya membaca itu. Ya. Tadi malam yang ikut pengajian Ustadz Yusuf berapa orang? 6. Alhamdulillah. Habis itu lanjut doa istighfarnya itu yang di dalam perut ikan Nabi siapa? Yunus ya.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibaca itu. Dibaca. Baru setelah itu istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Terus dibaca. Lebih-lebih pas sepertiga malam. Semua bentuk istighfar baca sudah. Apalagi istighfar yang kita biasa baca habis sholat, baca sudah. Karena fadilahnya yang sangat luar biasa. Di situ termasuk istighfarnya apa? Istighfar yang orang yang kita istighfarin itu tidak tahu, ya kan? Itu mengistighfarkan kaum muslimin seluruh dunia, muslimat seluruh dunia, mukminin seluruh dunia, mukminat seluruh dunia. Kita doain tapi mereka tidak tahu kalau kita doain, ya kan? Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Jatal aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi ighfirli wa li walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lanjutnya. Jadi Allahumma anta rabbi itu istighfarnya Nabi Muhammad. Istighfar istighfar ditambah dengan Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar yang diturunkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian membaca gimana tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfarnya Nabi Yunus. Allah. Kemudian dia berdoa lagi. Ya. Doanya siapa habis Yunus tadi? Nabi Adam. Rabbana dan Ibu Hawa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Baru setelah sampean terserah mau ngambil berapa, sampean mau ngambil 1000 boleh, satu putaran tasbih sampai legrek, mek ngiler-ngiler. Terus tasbihnya roto, lu wis entuk piroi, lupa. Ya, terus istighfar selesai, wiritan yang paling afdal sesudah tahajud itu 2. Istighfar dan sholawat. Istighfar dan sholawat. Jadi wiritan al-aurat al-afdaliyah. Ya, wirid yang paling afdal ba'da salat tahajud 2. Ya, istighfar, sholawat. Ya, kalau waktunya mepet dibagi aja. Istighfarnya 500, sholawatnya 500, 5 kali putaran tasbih. Kalau misalnya waktunya masih banyak, ya istighfarnya 1000, sholawatnya 1000. Itu kalau orang bisa istiqomah tiap malam, sampean lihat kehidupannya beda, hidupnya beda. Dijamin oleh Allah. Istighfar seperti itu. Jadi kalau ingin hidup kita dijamin oleh Allah, ya habis tahajud itu ya 2 itu. Istighfar, sholawat. Istighfar, sholawat. Baik.
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Oh, afdhalud dzikri itu kalimat thayyibah. Ndak, yang dibilang tadi itu setelah sholat yang terafdal adalah istighfar. Ya, yang paling, kalau habis sholat yang paling afdal adalah istighfar ditambah sholawat. Jadi kalau tahajud itu dua itu udah. Kalau kalimat kata-kata afdhalul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, ngambil 1000 afdal. Keringkingen. Baik, semoga barokah manfaat ya. Ini sudah Isya. Kita salat prepare Isya prayer. Kita akhiri dengan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Cepat gul nemira mun beda laporannya di sekolah sebagai bengkong yang sarana selangkong saporana. Baik. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.